Hai, kembali lagi bersama saya Nuryati Donna, NIM 19120097 dari kelas B Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya akan menganalisa sebuah SO smartphone Android dan iOS dari segi keamanan perangkat, fitur bawaan, harga, development aplikasinya, share data, media penyimpanan, dan aksesoris pada dua smartphone tersebut. Oke, untuk yang pertama kita masuk pada sistem operasi. Sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Oke, setelah itu yang pertama, sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi pengembang buat penciptaan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai macam piranti bergerak. Oke, jadi dari penjelasan ini teman-teman bisa memahami terlebih dahulu. Oke, setelah itu yang pertama yaitu dari segi keamanan perangkat Android. Oke, perangkat Android memiliki keamanan yang sudah terintegrasi. Pertama, fungsi keamanan dijalankan dalam Trusted Version Environment untuk memasang iOS tetap aman seperti enkripsi data dan layar kunci yang terlindungi. Dan sandbox untuk menjaga aplikasi pada Android tetap terpisah dan data tetap bersih dan aman. Oke. Adapun pelayanan keamanan Android yaitu Google Play Project, yaitu mendeteksi dan memblokir keamanan malware. Google Safe Browsing melindungi malware dan phishing. Safety Next App memeriksa perangkat sebelum mengakses data. Yang berikut yaitu biometrik dan keamanan, yaitu pengenalan wajah, sidik jari, Google Play Project, temukan ponsel saya, enkripsi dan deskripsi kartu SD. Kemudian kunci layar, itu ada PIN, sidik jari, dan smart lock. Oke, selanjutnya fitur bawaan Android. Di sini terdapat beberapa fitur bawaan Android yaitu multi-user, nil-feed, communication, enkripsi, live wallpaper, radio FM, smart lock, flash lock, dan print. Oke. Sebelum ada aplikasi-aplikasi tertentu, tentunya di sini ada fitur bawaan Android sendiri. Oke, setelah itu ada harga pada smartphone Android. Untuk masalah harga pada smartphone Android ini jauh lebih murah dan terjangkau. Android biasa ditemukan hanya dengan harga 1,5 jutaan untuk spesifikasi yang sama dan lebih mudah untuk dinikmati masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan Android yang memiliki tipe yang beragam dan lebih murah dibandingkan dengan smartphone berbasis iOS. Oke, teman-teman bisa lihat ya, di samping ini ada contoh di mana ada gambar di mana harga-harga dari Android sendiri mulai dari harga 1.200.000-an sampai dengan 2 jutaan. Ada juga sampai dengan 5 jutaan paling tinggi. Oke, setelah itu development aplikasi Android. Aplikasi pada Android dapat tulis menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, Java, dan C++. Oke, setelah itu ada share data. Oke, berbagai data merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh pengguna smartphone saat ini. Entah dari HP ke PC, PC ke HP, ataupun HP ke HP. Di perangkat Android sendiri, pengguna bisa secara bebas berbagi data ke perangkat lain, baik menggunakan Bluetooth ataupun kabel USB. Bisa juga menggunakan share sheet Android, yaitu kemampuan kepada pengguna untuk berbagi informasi kepada orang yang tepat dengan saran aplikasi yang relevan. Semuanya dengan satu ketukan saja, teman-teman ya.
Setelah itu yang berikutnya ada media penyimpanan pada Android. Di sini Android setiap masing-masing produk memiliki memori internal dan eksternal ya teman-teman. Bahkan memori eksternalnya dapat mencapai 128 GB. Jadi untuk urusan memori sendiri Android masih lebih unggul dibandingkan iOS dan bisa dikatakan berkapasitas monster. Oke, selanjutnya yang terakhir aksesoris pada Android. Android ada banyak sekali model dan jenis dari tiap pabrik Android. Itu sebabnya buat kamu yang membeli smartphone Android terbaru, biasanya kamu akan kesulitan mencari aksesoris seperti scan protection atau caching untuk tipe khusus ataupun anti gores. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu sistem operasi iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dibandingkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone dan iPad Touch dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Setelah itu yang kedua, keamanan perangkat iOS. Keamanan sistem dirancang sehingga perangkat keras dan perangkat lunak menjadi aman. Semua komponen utama dari setiap perangkat iOS ini meliputi proses boot up, pembaruan perangkat lunak, dan enclave aman. Itu terdapat Touch ID, kemudian ada Face ID, kemudian iCloud, Find My iPhone, Two-Way and Authentication. Untuk penjelasan, Touch ID itu adalah sistem sensor jari yang membuat akses aman ke perangkat menjadi lebih mudah dan cepat. Kemudian Face ID itu menyediakan pengesahan yang inklusif dan aman yang dimungkinkan karena adanya sistem kamera modern. Kemudian yang iCloud itu adalah inti dari seluruh fitur aplikasi stroke, backup, hingga sinkronisasi antara perangkat Apple. Setelah itu yang keempat, Find My iPhone, yaitu sebuah aplikasi dan layanan dari Apple Inc. yang memungkinkan pengguna melacak lokasi perangkat iOS dan komputer Mac pada jarak jauh. Setelah itu yang terakhir, Two-Way Authentication, yaitu merupakan lapisan keamanan tambahan untuk ID Apple yang dirancang untuk memastikan bahwa Anda satu-satunya orang yang dapat mengakses akun bahkan jika seorang mengetahui kata sandi Anda. Selanjutnya ada fitur bawaan iOS. Itu ada Home, Kalkulator, Mail, WhatsApp, Kompas, Podcast, dan Stock. Selanjutnya ada harga pada smartphone iOS. Untuk masalah harga pada dua jenis ponsel ini, yaitu ponsel Android yang sebelumnya dengan iOS ini, tentunya sudah banyak yang tahu ya perbedaannya. Ponsel yang memiliki sistem operasi iOS seperti iPhone memang terkenal jauh lebih mahal dibandingkan dari Android. Seperti yang kita ketahui, ponsel dengan sistem operasi iOS dibanderol mulai dari 5 jutaan sampai dengan 18 jutaan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambar di samping ini. Di sini ada mulai dari 3, ini mungkin yang kelas bawah ya, yang mungkin keluaran pertama. Setelah itu ada sampai dengan 18.900.000 ya, itu berarti hampir 19 jutaan atau mungkin 30 jutaan ya sekarang. Setelah itu ada development aplikasi iOS, yaitu merancang dan membangun aplikasi untuk pasar operating harus menggunakan pemrograman switch dan cheat fault pada ID Xcode. Selanjutnya itu share data pada iOS.
yaitu menggunakan USB dan melalui WiFi. Kemudian perangkat iOS tidak bisa melakukan sharing data ke perangkat lain yang berbeda atau iOS atau Android ya teman-teman, kecuali menggunakan iTunes. Oke, mungkin itu adalah salah satu aplikasi untuk bisa membagi atau men-sharing data-data dari iOS ke Android ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada media penyimpanan pada iOS. Dari segi memori ponsel dengan sistem operasi iOS tidak mengeluarkan produk memori tambahan seperti memori eksternal, yaitu seperti pada Android. Oke, dengan kata lain, iPhone hanya memiliki memori internal di mana kapasitas memori internalnya yaitu 8 GB, 16 GB dan 32 GB. Jadi dia kapasitas memorinya hanya begitu-begitu saja. Dia tidak memiliki memori eksternal seperti Android. Jadi mungkin Android kapasitasnya lebih tinggi ya teman-teman, karena dia memiliki memori eksternal. Oke, selanjutnya yaitu aksesoris iOS atau yang terakhir ya teman-teman. Di sini aksesoris iOS itu ada power bank, tripod, adapter audio, casing HP, wireless charger, dan lensa tambahan. Oke teman-teman, di sini akhir kata dari review smartphone Android dan iOS. Sekian dan terima kasih.